Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairan Latifah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang intervensi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif atau aktif. Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok. Psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial, personal, pendidikan, atau pekerjaan. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah pribadi. Nah, sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Lara Duta akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai bab 13 tentang psikoedukasi. Nah, pada pasal 69 itu ada batasan umumnya. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk yang pertama atau A, meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Yang B atau yang kedua, itu meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk yang A, pelatihan, dan B, tanpa pelatihan atau non-training. Jadi analisa yang dapat kita ambil dari pasal 69 tentang batasan umum mengenai analisa yang dapat kita ambil berdasarkan pasal 69 mengenai batasan umum tentang psikoedukasi pada bab 13 buku kode etik ini adalah kita dapat mengetahui bahwa psikoedukasi adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman baik itu pada komunitas, kelompok, atau masyarakat bahkan lingkungan mengenai psikoedukasi ini, baik berupa yang bentuknya itu berupa pelatihan dan tanpa pelatihan atau non-training. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Edatin dengan NIM 1930306229 akan membacakan ulasan materi berikutnya, yaitu pasal 70 tentang pelatihan dan tanpa pelatihan. Nah, di sini terdapat dua poin. Yang pertama yaitu pelatihan. Nah, pembahasan atau uraian mengenai pelatihan ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya pada bab 8 mengenai pendidikan dan pelatihan. Nah, yang kedua itu ada tanpa pelatihan, dapat dilakukan secara yang pertama langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Yang kedua itu ada tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, iklan layanan dalam masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu atau masalah yang tersebar di dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu kelompok ataupun masyarakat. Nah, untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Husin Savitri dengan NIM 1930306017 akan melanjutkan materi kita yang paling terakhir gitu teman-teman, yaitu tentang poin D sampai yang selanjutnya nanti yang terakhir. Baik, kita masuk ya. Masuk kepada poin keempat atau poin ke D, yaitu tentang tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan. Nah, di sini kalau tanpa pelatihan itu harus meliputi beberapa itu gitu. Yang pertama, meliputi asesmen. Asesmen itu kan menentukan data gitu. Yang kedua, perancangan program, kemudian implementasi program, kemudian memonitoring dan evaluasi program.
Poin kelima atau poin E yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Kemudian poin ke F atau poin ke-6 yaitu intervensi psikoedukasi non-training itu akan diberhentikan jika berdasarkan hasil MONI Juni 2010 tentang Kode Etik Psikologi Indonesia Touring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Poin terakhir atau poin G itu tentang jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut. Nah, pelaksanaan psikoedukasi itu non-training itu berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula. Jadi analisis yang dapat kita simpulkan dalam ini yaitu dalam melakukan psikoedukasi non-training itu psikologi atau ilmuwan psikologi harus melakukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Nah, pelaksanaan psikoedukasi non-training itu berkewajiban pelaksana psikoedukasi non-training itu berkewajiban untuk mengembalikan keadaan semula apabila terjadi dampak negatif karena perlakuannya dalam pelaksanaannya gitu.